Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video lanjutan dari Kyai Haji Imaduddin Usman tentang Kitab Nasab Prahbalawi. Monggo saksikan. Nasab itu bisa diisbat hanya oleh kitab-kitab nasab. Jadi kitab-kitab nasab yang ada di sejak masa 199 Hijriah, Abnaul Imam fi Misrawasan, itu Abnaul Imam kitab aslinya yang kemudian pada abad kelima dipalsukan, katanya ini karya Yahya bin Ismail Toba-Toba, padahal itu karya Ibrahim Toba-Toba yang wafat 199 Hijriah. Itu sudah ada kitab nasab 199 Hijriah, sudah ada kitab nasab, ditulis semua keturunan Imam Hasan dan Imam Husain. Gak bisa orang masuk-masuk sembarangan. Kemudian ada kitab Nasabu Quraisy, ada kitab Nasab Bani Quraisy, ada kitab As-Sam'ani tentang nasab, ada kitab Siri Silsilatil Alawiyah 340 Hijriah karya Abu Nasr Al-Bukhari. Tapi di situ bukan masa di mana Ahmad bin Isa hidup, jadi kita nggak pakai sebagai dalil. Yang kita pakai dalil mulai daripada kitab nasab yang bisa diakses paling tua, yaitu Tahdzibul Ansab karya Al-Ubaidili 435 Hijriah. Jadi kitab-kitab nasab itu sudah menafikan mereka sebagai turun Nabi. Ini kata Hanif Alatas, kalau tidak ada yang menyebut, itu bukan berarti dia tidak ada. Kalau misalnya ada yang menafikan bahwa Alwi bukan cucu Nabi di abad 5, baru bisa diterima bahwa Alwi itu bukan cucu Nabi. Tapi tidak ada orang yang menafikan Alwi sebagai cucunya Ahmad bin Isa di abad kelima. Alasannya begitu. Kalau Kiai Imad bisa menemukan satu kitab yang menafikan katanya Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa, Alwi sebagai cucu daripada Ahmad bin Isa, baru itu sahih. Kalau tidak ada yang menafikan, tidak, kata saya. Coba lihat dalam kitab tauhid yang kecil aja, kitab Syarah Aqidatul Awam. Kitab apa itu? Karya Ibrahim Lakani, Tuhfatul Murid ya. Tuhfatul Murid itu bagaimana? Sesuatu yang sah untuk dinafikan adalah sesuatu yang subut. Sesuatu yang bisa ditiadakan adalah sesuatu yang ada. Kalau sesuatu yang tidak ada itu tidak bisa ditiadakan karena dia sudah tidak ada secara ontologis. Sekarang ada yang tidak hadir, misalnya istri keduanya Kiai Suparman. Istrinya ada, makanya saya candain. Misalnya Kiai Suparman punya istri dua, misal yang hadir cuma permaisuri, ada misalnya namanya Mesaro, misal. Kok masyarakat tidak ada? Nah, tidak ada itu karena memang tadinya ada. Tapi kalau memang sesuatu itu tidak ada, maka bagaimana sesuatu yang tidak ada kemudian kita nafikan? Itu dalam teori filsafat itu tidak logis. Kalamun ghairu mantiqiyyin, kalam yang tidak mantiki, yang tidak logis, tidak masuk akal. Nah, ini akan panjang ini karena semuanya sudah paham. Nanti kita di dalam diskusi aja bahwa begini kesimpulannya. Untuk mengetahui dia diisbat cucu Nabi atau tidak, itu menggunakan metodologi nasab, ilmu nasab dan kitab nasab. Secara kitab nasab mereka sudah hakul yakin kata Rama Irama, bahwa mereka bukan cucu Nabi. Untuk mengetahui apakah mereka ini nama-nama yang disebutkan sampai Ahmad bin Isa itu sosok historis, orangnya betul-betul ada atau tidak, itu menggunakan pendekatan historis, yaitu melalui menelusuri nama-nama keluarga mereka ini dalam kitab-kitab sejarah.
Dan dalam penelitian penelusuran saya mengenai nama-nama keluarga mereka, dari mulai Abdurrahman Segaf, mulai dari Abdurrahman Segaf, kakeknya Ali Abu Bakar As-Sakran, Abdurrahman As-Segaf, punya ayah katanya namanya Muhammad Maula Dawilah. Ini adalah sosok yang fiktif. Dari mulai Muhammad Maula Dawilah, punya ayah Ali Sahibud Darak, Ali Al-Ghayyur, Faqih Muqaddam, Ali bin Sahib Mirbat bin Ali Qoli Qasam bin Alwi, sampai Ubed, itu semuanya sosok ahistoris, orang fiktif yang namanya diurut begitu saja demi untuk mencapai ketersambungan sampai Ahmad bin Isa yang sudah sahih sebagai keturunan Nabi. Jadi jangankan bisa diisbat secara ilmu nasab, uang sosoknya aja nggak ada. Bagaimana sih Kiai Imad bisa menemukannya? Begini Pak, di Tarim itu banyak orang dulu, Faqih Muqaddam itu 653 Hijriah. 653 Hijriah di Tarim itu banyak ahli-ahli agama, ulama-ulama besar. Ada kitab-kitab nasab sejarah yang ditulis. Kejadian apa saja yang terjadi di Tarim itu ada dalam kitab Al-Yafi'i, dalam kitab Tabaqat Fuqaha'il Yaman, dalam kitab As-Suluk, semuanya diterangkan. Ada kejadian pembunuhan para fuqaha 560 Hijriah, itu ada penyerbuan dari kerajaan membunuh para kiai-kiai karena perbedaan dalam cara pandang keagamaan. Tapi tidak ada satupun nama-nama yang disebutkan ulama baik yang dibunuh maupun tidak dibunuh dari keluarga Ba'alwi. Kenapa? Karena memang waktu itu mereka tidak ada di Tarim. Mereka belum ada di Tarim. Mereka pindah dari India masuk itu sekitar sebelum abad 9 Hijriah, beberapa puluh tahun sebelumnya. Kemudian menyusun sebuah kekuatan di situ, kesejarahan, palsuin semua ulama-ulama di sana. Direbut nasabnya orang, kemudian yang direbutnya itu diingkirodkan. Ini mereka kan nyantol ke Abil Jadid, ulama Hadramaut, Sarip Abul Jadid. Nasabnya diambil, Abul Jadidnya dihancurkan. Bahwa Abul Jadid ini tidak punya keturunan hari ini abad 9. Sama juga dengan Wali Songo. Wali Songo diambil itu sejarahnya, dibelokkan nasabnya ke Hadramaut, keturunannya dihilangkan bahwa mereka tidak punya keturunan. Ini yang akan terjadi kalau tidak ada bab nasab 2022 dan tidak ada Kiai Suparman Abdul Karim di Lampung. Ini yang akan terjadi karena beliau yang awal-awal mengambil nyamber itu dari Banten. Luar biasa, antara Lampung dan Banten persahabatan yang tiada akhir dari zaman dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.